yaitu tentang rencana pembelajaran semester dari mata kuliah Teknik Dasar Kultur Sel dan Jaringan. Mata kuliah saya singkat aja, TDKSJ, belum familiar juga karena ini adalah mata kuliah baru yang baru dilaksanakan, pada kurikulum terbaru dan baru semester ini, ya. Eee, pada tahun-tahun sebelumnya mata kuliah ini, belum ada, yang ada adalah, teknik kultur jaringan tumbuhan dan teknik kultur, sel hewan. Namun demikian kedua mata kuliah pilihan itu, saat ini masih tetap ada. Jadi kalau kalian ingin dalam tentang kultur sel hewan atau kultur sel dan jaringan tumbuhan, kalian bisa memprogram mata kuliah tersebut sebagai mata kuliah pilihan, ya. Yang sebetulnya bisa diambil bersamaan dengan mengambil mata kuliah di DKSJ ini atau nanti di semester 7 ya, begitu ya. Eee, kita mulai saja, rencana pembelajaran dari, mata kuliah saya tuh belum aja belum hafal. Mata kuliah TDKSJ, ya, TDKSJ. Jadi ini, berikan kalian teknik-teknik dasar kultur sel jaringan, apakah itu kultur sel mikroorganisme, mikroba, kemudian juga tentang, teknik dasar kultur sel hewan dan, teknik dasar kultur sel jaringan tumbuhan. Ya, itu nanti yang akan, eee, diberikan pada mata kuliah ini. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib, jadi harus kalian program yang, kalian bisa memprogram pada semester 5. Nah, itu kalau kalian tidak terlambat. Kalau kalian terlambat bisa diprogram, pada semester 7, ya. 3 SKS dengan kode MAB 60027, ya. Dari 3 SKS itu 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum, ya. Saya lupa prasyaratnya, tetapi mestinya kalian, eee, karena diperuntukkan semester 5, kalau misalkan dari semester 1 sampai 4 kalian tidak ada yang tidak lulus, kalian bisa, mengambil mungkin biologi sel, ya, atau fisiologi, itu kalau kuliah dilakukan secara luring, mestinya satu kelas adalah 40 mahasiswa. Tapi karena pembelajaran pada semester ini dilakukan secara, daring, ya, dari 3 kelas itu digabung, dilaksanakan bersamaan, gitu. Nah, selanjutnya deskripsi dari mata kuliah TDKSJ, ya. Jadi mata kuliah ini akan membahas tentang pengertian konsep ruang lingkup dari teknik kultur sel dan jaringan. Kemudian ada bagaimana teknik sterilisasinya karena, teknik kultur itu dilakukan secara in vitro. Kemudian komposisi, yang kemudian, pembuatan media kultur sel secara keseluruhan, baik itu pada tumbuhan, pada hewan, dan pada mikroba. Karena dari, 3 golongan, organisme itu akan memerlukan, ya, komposisi, ya, media yang berbeda. Kemudian juga akan membahas tentang prinsip dan teknik dasar dari
kultur sel tumbuhan, hewan, dan mikroba. Ya. Demikian juga mengenai prinsipnya maupun teknik dasarnya dari ketiga golongan organisme itu akan berbeda. Nah, nanti kalian akan tahu setelah menempuh mata kuliah ini. Kemudian aplikasi dari teknik kultur sel dan jaringan itu apa? Baik dalam riset maupun dari praktisi atau penggunaan praktisnya atau komersialnya. Ya. Misalnya untuk penelitian dasar nanti mempunyai peran penting dalam studi sitologi atau biologi sel, fisiologi, embriologi, ya, genetika sampai biologi molekuler. Ya. Nah, kemudian aplikasinya bisa dalam bidang pertanian, medis, dan industri. Dan nanti akan disampaikan semua pada perkuliahan dari TDKSC ini. Demikian. Nah, tujuannya apa? Yaitu memberikan pengetahuan dasar baik teoritis maupun praktis tentang teknik kultur sel tumbuhan, hewan, mikroba. Sehingga mahasiswa mampu memahami penerapannya dalam bidang penelitian dasar dan dalam bioteknologi pertanian, medis, dan industri. Itu adalah tujuannya. Ini kalau bioteknologi pertanian gambarannya seperti ini. Ini juga ada bioteknologi medis, ya. Kemudian ada bioteknologi industri. Dosen pengampu ini sangat bervariasi dosennya karena memang kajiannya mulai dari tumbuhan, hewan maupun mikroba. Jadi kami wakil dari dosen yang bidangnya mulai dari tumbuhan juga ada, dari hewan ada, dan dari mikro. Nanti dari tumbuhan saya sama Bu Purnamastuti yang dari bidang kajian zoologi, kultur sel hewannya yaitu Bu Sri Rahayu dan Pak Muhaimin Rifai, sedangkan untuk yang dari mikrobiologi, kultur sel mikroba yaitu Pak Yoga Dwi Jatmiko. Nah, kemudian mudah-mudahan dengan tim pengampu yang sangat bervariasi ini memberikan banyak keragaman ya atau keragaman yang berbeda-beda sehingga kalian nggak akan bosen lah. Insya Allah. Dari mata kuliah ini yang ditetapkan oleh program studi atau ILO-nya. Ada ILO 3, ILO 4, ILO 5, dan ILO 7. Nah, nanti ini saya bacakan masing-masing ILO-nya, kemudian akan saya gabungkan dengan capaian pembelajaran yang diberikan oleh mata kuliah TDKSC. Ya. Ini adalah capaian pembelajaran program studi, artinya yang ditetapkan oleh program studi, yaitu ILO 3. Dengan mendapatkan perkuliahan TDKSC ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami metodologi dalam ilmu biologi dan penerapannya dalam perspektif biokonservasi. Sedangkan yang ILO 4 mampu bekerja di lab dan lapang secara mandiri sesuai metodologi standar biologi dengan memperhatikan bioetika dan keselamatan. ILO 5 terampil memecahkan masalah sesuai dengan metode ilmiah dengan menerapkan pengetahuan biologi, metode analisis biologi, penerapan teknologi, dan praktek wirausaha yang relevan dalam lingkup kerjanya. Sedangkan yang ILO 7 memiliki kapasitas bekerja dalam tim dengan menghargai keberagaman. Nah, berdasarkan capaian pembelajaran ditetapkan program studi, maka mata kuliah ini capaian pembelajarannya meliputi ada 4 CLO atau capaian pembelajaran mata kuliahnya,
ada 4, yaitu CLO 1, mampu memahami dan menjelaskan konsep dan prinsip dasar teknik kultur sel dan jaringan. Jadi kalau, setelah mendapatkan mata kuliah ini, mestinya semua mahasiswa mampu memahami, bukan hanya memahami tapi juga menjelaskan konsep dan prinsip dasar dari teknik kultur sel dan jaringan. Jadi konsepnya dari teknik kultur sel tumbuhan itu seperti apa, nanti mungkin di hewan juga berbeda, di mikroba juga berbeda. Yang kedua adalah CLO 2, memahami dan menerapkan protokol atau prosedur teknik kultur sel hewan dan mikroba, ya. Jadi nanti ada praktikumnya meskipun secara, dilakukan secara daring melalui video tutorial, mestinya mahasiswa mampu memahami dan menerapkan proseduran, ya. Kemudian bagaimana kalau mengkulturkan sel hewan, demikian juga untuk kultur sel, mikroba. Itu yang teknik dasarnya saja kalian harus tahu setelah, apa, mengikuti mata kuliah ini, ya. Kalau mau, pengennya bukan teknik dasarnya saja, ya kalian bisa program mata kuliah pilihan yang khusus untuk hewan, khusus untuk tumbuhan, ya. Di situ, banyak sekali teknik-teknik yang lain, tetapi untuk mata kuliah ini adalah yang, penting kalian memahami dan mampu menerapkan, protokol, prosedur, teknik dasarnya. Nah, kemudian, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan peran dan aplikasi teknik kultur sel tumbuhan, hewan, mikroba dalam penelitian dasar dan dalam bioteknologi, pertanian, medis, dan industri, ya. Misalkan salah satu aplikasinya, kalau kita mengkulturkan sel tumbuhan itu apa sih? Oh, bisa untuk, kajian riset dasar, apa, mengamati pembelahan sel, ya, kemudian, mengamati pertumbuhan, kemudian mengamati, dari sisi biokimianya bisa, genetikanya bisa, melihat ekspresi gen kalau kita membuat misalkan tanaman, transgenik misal. Kemudian aplikasinya, salah satu aplikasi dari teknik kultur tumbuhan apa? Perbanyakan. Ya, berarti kalian harus mampu memahami menjelaskan perannya. Kenapa kok perbanyakan saja melalui kultur misalnya? Kenapa kok nggak bisa setek aja atau cangkok saja? Ya, nanti di situ akan, kalian setelah mendapatkan, mata kuliahnya akan tahu kelebihannya apa. Ya, jadi fungsinya apa kultur itu, kemudian kepentingannya apa, kenapa harus melalui kultur. Ya, saya contohkan, kalian tidak akan bisa mendapatkan tanaman transgenik kalau kalian tidak tahu ya, atau tidak mampu menerapkan prosedur teknik kultur jaringan tumbuhan. Itu salah satu contohnya. Makanya ini juga, penting baik aplikasi maupun, riset dasar. Nanti akan saya jelaskan, di, slide-slide berikutnya. Kemudian ada CLO 4, memiliki kepribadian yang baik sehingga mampu bekerja dalam tim, terutama melalui pengerjaan tugas struktur dalam kuliah dan praktikum, ya. Nah, untuk mencapai, capaian ini, maka dalam perkuliahan ini kalian akan diberikan tugas terstruktur, diberikan tugas presentasi yang dalam kelompok, ya. Sehingga akan tahu, eee, kami bisa mengevaluasi bagaimana kemampuan kalian dalam bekerja dalam tim. Baik dalam pengerjaan tugas, pada saat perkuliahan maupun pada saat praktikum. Memang dalam kondisi, pembelajaran daring, mungkin tidak bisa, terlihat dengan jelas karena, tidak semua
Kalau misalnya ada tugas presentasi, kalian tidak semua, melakukan presentasi, ya. Tetapi kami bisa mengevaluasi dari, tugas yang kalian kerjakan, mungkin video presentasi yang kalian juga, sudah kumpulkan, begitu ya. Mungkin juga nanti akan di-sampling, ya kalian harus siap-siap, ya, mungkin, apa, dapat apesnya atau justru untungnya ketika kalian mendapatkan, giliran untuk presentasi, itu. Nah itu tadi kalau misalnya sendiri-sendiri ya, capaian pembelajaran, capaian program studi, dan capaian pembelajaran yang diberikan oleh mata kuliah ini. Kalau saya gabungkan seperti ini, ya. Jadi, tadi dari program studi menetapkan harus memahami metodologi. Makanya di dalam mata kuliah ini ya harus mampu memahami, menjelaskan konsep atau prinsip dasar, ya. Kemudian memahami dan menerapkan protokol. Ini adalah untuk memberikan yang diminta oleh program studi dari mata kuliah ini, ya. Jadi nanti kalau misalkan selesai mengikuti mata kuliah ini, kalian saya ternyata nggak tahu, nggak paham itu konsepnya, prinsip dasarnya saja nggak tahu, ya. Nah itu bisa ditanyakan kepada diri sendiri atau dievaluasi apakah dalam pembelajar ini tidak sesuai dengan rencana pembelajarannya. Ya bisa saya selalu sampaikan ke mahasiswa, bisa disampaikan, paling tidak ke koordinator, "Bu, kemarin janjinya" ini kan janji ya, ini menurut saya termasuk janji. Janjinya kemarin, setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu memahami, menjelaskan konsep dan prinsip dasar, tapi kok setelah mata kuliah ini sampai selesai saya nggak paham, ya. Ya, yang pertama, tanyakan pada diri sendiri dulu, ketika dijelaskan ini apakah kalian masuk apa enggak? Ketika kalian masuk, masuk dengarkan apa enggak, ya gitu. Ketika kalian mendengarkan, kalian nggak paham, kalian nggak tanya, itu dulu. Terus yang kedua baru dievaluasi, memang nggak dijelaskan, kelewatan, nggak masuk, misalkan dosennya waktu itu, misalkan, ya. Nah, itu kalau memang misalkan kalian sudah mengikuti dengan baik, ternyata tidak disampaikan dalam proses pembelajaran, ya kalian bisa tagih itu ya, nanti ditagihkan ke saya. Itu ya. Kemudian juga memahami dan menerapkan protokol. Nah, mestinya karena, nanti di materinya sudah, saya cantumkan atau di jadwal juga sudah ada tentang bagaimana, prosedur teknik kultur sel tumbuhan itu, bagaimana juga teknik kultur sel hewan, mikroba. Nah, mestinya kalian, setelah mendapatkan itu kalian paham, ya. Kemudian juga pada saat praktikum diberikan juga, video tutorial. Nah, mestinya kalian juga, paham. Ya, kalau misalkan pengen tahu, lebih detail, nah ini silakan kalau mau misalkan kalian mau, apa, "Saya pengen lihat Bu," misalkan, eee, di lab boleh silahkan. Bentar. Ya, kalian bisa lihat Mbak-mbak yang di lab, misalkan di lab FKM, ya, eee seperti apa sih nanti misalkan ada, eee, protokol paling teknik dasarnya dulu kan kalian diajari membuat medium, misalkan. Di situ ada tutorial untuk membuat medium kultur, sel tumbuhan. Tapi kalian nggak begitu, paham, kalian bisa datang ke lab, ya. Senyampang bahwa aturan untuk kalian, datang itu, dari universitas atau dari fakultas ada, misalkan gitu ya. Siapa tahu nanti, di akhir apa
di akhir-akhir perkuliahan ini, pandemi sudah berlalu dan kalian bisa masuk lab. Nah, kemudian, mampu bekerja di lab, lapang, ini hampir sama, ini prakteknya memahami dan menerapkan. Jadi kalau ini lebih ke metodenya, metodologinya, bagaimana caranya, tetapi ini prakteknya atau praktikumnya, ya, seperti itu. Nah, nanti ini memang, agak berbeda antara ya prosedur antara yang tumbuhan, hewan, dan mikroba, ya. Jadi ada yang memerlukan, peralatan spesifik, ya, ada yang memerlukan apa, terutama yang hewan nanti akan lebih rumit, ya, itu apa ya, sangat dipengaruhi oleh sebetulnya, kemampuan totipotensi dari sel itu. Kalau tumbuhan itu memang punya totipotensi, sehingga kita mengkulturkan jaringan daun, kita bisa mendapatkan tanaman utuh, tapi kalau hewan tidak bisa, ya, seperti itu. Jadi, faktor genetik juga, faktor totipotensi dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ini, terampil memecahkan masalah sesuai metode ilmiah. Itu yang dari, program studi, ya. Nah, nanti di mata kuliah ini kalian harus mampu memahami, menjelaskan, peran dan aplikasi teknik kultur jaringan dalam penelitian dasar dan bioteknologi pertanian medis serta industri. Jadi maksudnya terampil memecahkan masalah sesuai dengan metode. Ini saya contohkan gini. Bidang saya, fisiologi tumbuhan dan, bekerja bertahun-tahun istilahnya, menggunakan pendekatan teknik kultur, jaringan tumbuhan. Ya, ketika ada permasalahan ini ada, beberapa permasalahan. Jadi saya pernah, ini dapat cerita dari Balitas. Nah, pertama itu dari Balitas. Balitas itu mengemukakan yang, komoditasnya. Jadi balai penelitian yang komoditasnya adalah tanaman kacang-kacangan dan apa, pokoknya tanaman legum. Nah, balit kabi, bukan Balitas, balit kabi. Nah, di situ disampaikan ada permasalahan apa, permasalahan yang hadapi oleh Balitas. Oh, susah sekarang itu pada saat itu berapa puluh tahun yang lalu. Masalah dengan produksi kedelai. Ya, kenapa? Karena kedelai itu tidak tahan kering, gitu. Nah, dari situ kan, saya waktu itu karena, eee, ya punya pengetahuan, kemudian juga paham, tentang teknik in vitro, maka langsung, oh bagaimana memecahkan masalah, ya. Salah satu aplikasi dari teknik kultur jaringan adalah induksi variasi somaklonal, ya. Maka saya membuat proposal penelitian, proyek penelitian untuk mengembangkan tanaman kedelai toleran kering melalui induksi variasi somaklonal, ya. Itu salah satu contohnya, waktu itu dapat proyek. Kemudian ada lagi dari Bali Jestro. Itu paling gampang sebetulnya kalau kita mau membuat proyek penelitian. Langsung ada permasalahan. Permasalahan Bali Jestro saya tanya, "Permasalahan Bali Jestro apa?" Bali Jestro itu adalah balai tanaman, buah jeruk dan buah subtropis yang menangani tentang, jeruk. Nah, di situ, ada permasalahan jeruk kalau, bibitnya berasal dari, perbanyakan kultur jaringan, itu masa juvenilnya panjang. Ya, itu disampaikan ke saya. Nah, ini tidak lepas sebetulnya tidak lepas dengan, pengetahuannya. Nah, dengan pengetahuan, kita orang biologi bahwa untuk mengurangi juvenilitas, ya, supaya tanaman itu cepat berbunga, ya, cepat berbuah.
istilahnya. Salah satu hormon yang penting adalah gibberellin. Kemudian ada lagi faktor suhu, kan tahu. Nah, saya pendekatan saya lewat in vitro lagi, ya. Maka saya mengatasi permasalahan bibit itu dengan pengembangan jeruk waktu itu, jeruk batu 55 melalui teknik in vitro. Jadi waktu di in vitro saya beri perlakuan gibberellin, saya beri perlakuan suhu, saya beri perlakuan sukrosa. Ya kalau fisiologi kemarin kan kalian bahwa kontrol pembungaan kan oleh gibberellin, oleh sukrosa, oleh suhu dingin. Ya. Nah, itu gambaran sebetulnya dengan, pengetahuan ilmu yang kalian dapat itu kalian mestinya terampil memecahkan masalah dengan metode ilmiah. Maksud saya seperti itu ya. Maka saya ajukan lagi project itu dan dapat, gitu. Kemudian ada lagi yang ketiga itu dari dari, lebih ke masyarakat ya, waktu itu, minyak nilam, ya. Minyak nilam, eee, Blitar, dari Blitar. Nah, itu, ada masalah juga dengan, minyak nilam. Produksi nilam di Indonesia itu semakin turun, tidak mampu memenuhi kebutuhan, minyak nilam, bahkan nasional. Nah, salah satunya nilam itu kan diperbanyak, secara vegetatif dengan stek, ya. Kalau dengan stek itu makin lama kualitas makin menurun. Nah, bagaimana untuk meningkatkan produksi minyak nilam itu? Salah satunya bisa didekati dengan mengembangkan bibit nilam unggul, ya. Nah, mengembangkan bibit nilam unggul itu pendekatannya juga banyak, mau disilangkan boleh kan gitu, terus mau diberi, apa ya, atau yang lain lah, atau direkayasa bisa. Nah, eee, sebagai orang biologi kita kan juga paham tentang bahwa suatu senyawa tertentu itu mampu menginduksi polyploidy shell, ya kan. Salah satunya adalah colchicine. Dan kita tahu bahwa kalau polyploidy-nya itu lebih besar, seringkali performa lebih besar. Ya, maka dengan pengetahuan itu saya mencoba mengatasi solusi itu. Oh kalau begitu saya induksi nilam tetraploid dengan menggunakan kultur in vitro. Ya, secara in vitro dengan apa? Dengan memberikan colchicine. Nah, jadi saya bisa mengatasi itu sesuai dengan apa ya, bidang, saya gitu. Nah, ternyata dapat. Ya itu memang juga, diajukan proyek dapat. Sampai sekarang saya dapat tanaman nilam tetraploid yang memang mempunyai performa baik morfologi maupun kandungan minyak atsiri yang lebih tinggi. Ya. Hanya saja saya punya kendala itu belum saya liris, belum saya lepaskan karena, belum saya uji multiplikasi. Tetapi kalau dari, kajian di lab, di rumah kaca itu sudah. Nah ini sekarang juga ada yang mau mengerjakan, mau di apa, screening fitokimianya. Dan sebetulnya saya masih butuh mahasiswa untuk melakukan bagaimana, apa, ni minyak nilam itu kan bisa sebagai kecuali, selain sebagai minyak atsiri Vexa, tapi aktivis, ada antioksidan, angin saya uji, sampai sekarang belum saya uji. Saya dapat ada 7, eee, nilam tetraploid. Jadi dari hasil in vitro itu ada sebetulnya dulu 8 tetapi hilang. Maksudnya karena tidak ada pemeliharaan kan harus saya perbanyak perbanyak
bukan perbanyak sih, supaya nggak mati harus di subkultur terus, dipertahankan terus. Nah ini sekarang sudah ada di greenhouse yang mau diuji fitokimianya. Nah yang belum itu adalah aktivitas mikroorganismenya, baik itu antibakteri, anti jamur. Nah logikanya mestinya dia mempunyai aktivitas yang lebih tinggi dibandingkan diploidnya, karena kandungan minyaknya lebih besar. Nah, ini yang kenapa saya perlu menyampaikan pengalaman ini, supaya kalian ketika sudah mendapatkan, jadi bukan berhenti, itu justru kalian di apa ya, di S1 itu kan hanya diberikan, istilahnya dasarnya, kalian nanti dikembangkan untuk memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat, ya. Kalau misalnya, suatu saat kalian, begini, ada misalkan di desa kalian, "Mbak, ini kok tanaman saya kok, tidak bisa apa, berbunga, gimana cara memperbanyaknya?" Ya kalian bisa dekati dengan ilmu yang ada. Nah, ini contoh lagi, ada teman waktu itu yang namanya tanaman geranium. Waktu itu geranium itu kan kalau bukan sebetulnya, jarang sekali memang ditanam di Indonesia. Yang ada itu di beberapa negara luar, ada di India, ada di Cina, ada di Taiwan. Nah, waktu itu ada temen yang di Taiwan, ke Taiwan, ya, tertarik pada geranium jenis yang ada di Taiwan. Nah, kalau membawa tanaman masuk melalui, dengan pesawat itu kan susah, ya dengan segala, persyaratannya. Nah, si teman saya itu bawa daun geranium dari Taiwan, ya. Sebetulnya tanpa janjian dengan saya, bawa, ditaruh di plastik, diberi kertas koran waktu itu yang agak lembab. Tiba-tiba datang ke lab, bilang, "Bu minta tolong, ini daun tolong dikulturkan." Nah, alhamdulillah bisa. Dengan saya diberikan sedikit daun yang istilahnya yang serba mendadak, kemudian minta dikulturkan. Sampai sekarang tanamannya ada. Itu untuk tumbuhan. Nah, ini adalah sebetulnya, aplikasi dari ini. Ya, terampil memecahkan masalah. Nah, mudah-mudahan apa yang saya ceritakan nanti kalau suatu saat kalian, karena ini akan kalian temui suatu saat mungkin. Ini ada tanaman unggul, Mbak, tapi kok nggak bisa berbuah atau berbiji terus gimana? Atau Mbak ini tanaman satu-satunya yang sudah langka, gimana ya cara memperbanyaknya? Nah, itu bisa kalian aplikasikan. Oh, gampang, Pak. Ya, nanti setelah mendapatkan mata kuliah ini, kalian akan mungkin, "Gampang, Pak, ini saya kulturkan." Ya, itu berarti memecahkan masalah sesuai metode ilmiah yang kalian dapatkan melalui, pembelajaran mata kuliah teknik dasar kultur sel dan jaringan, begitu ya. Nah, ini paling gampang kalau misalkan, kalian mendapatkan, ada yang istilahnya dicurhati baik oleh masyarakat ya atau lembaga-lembaga tertentu, ya. Nah, itu bisa, kalian pecahkan masalah dengan apa yang sudah kalian, dapatkan baik pengetahuan maupun teknik, begitu. Nah, kemudian memiliki kapasitas bekerja dalam tim sudah ya, sudah jelas saya rasa. Nah, siapa yang tanya sampai di sini? Nah, tidakkah menginspirasi kalian?